Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 05D akan mempresentasikan tentang Radio Network Planning 3G atau UMTS yang beranggotakan saya sendiri Rifani Oliana, NIM 17101157 dan teman saya. Nama saya Nahajawati Patadungan, NIM 17101153. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novianto Aditya Putra, NIM 17101150. Saya Diko Pramudia, NIM 17101133. Halo, nama saya Oviria Gasembiring dengan NIM 171011154. Nama saya Ahmad Tanggiswari Tarigan, NIM 171101126. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan Tarono, NIM 17101123. Topik terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama UMTS Overview, 2 Arsitektur Jaringan, 3 Planning Jaringan UMTS, 4 Scramble Kode, 5 Coverage Planning, dan yang keenam Tool Software Planning. UMTS Overview. UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System adalah sistem mobile communication generasi ketiga yang berbasis paket service dengan menggunakan teknologi akses WCDMA yang merupakan migrasi dari sistem GSM yang sudah sangat luas implementasinya. WCDMA atau singkatan dari Wideband Code Division Multiple Access merupakan teknologi akses jamak yang akan menggeser popularitas GSM, GPRS maupun teknologi CDMA. UMTS memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mendukung pengiriman data dengan kecepatan tinggi lebih dari 384 kbps pada lingkup area yang lebar dan dapat mencapai 2 Mbps pada daerah indoor atau lokal outdoor coverage. Kedua, sistem layanan yang fleksibel. 3, akses data paket yang efisien. Dan yang keempat, kapasitas inisialisasi yang tinggi dan dukungan terhadap pengembangan teknologi di masa mendatang baik dari segi coverage ataupun kapasitas. Lalu yang kelima, dukungan terhadap handover antar frekuensi untuk pengoperasian dengan struktur sel yang bertingkat. 6, kerahasiaan yang tinggi. Dan ketujuh, menyediakan kapasitas yang lebih besar daripada sistem FDMA, TDMA maupun narrowband CDMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan 3G. Berikut adalah gambar. Arsitektur jaringan 3G memiliki 3 bagian. Yang pertama itu mobile equipment. Mobile equipment ini mengacu pada telepon fisik atau handphone itu sendiri. Yang kedua adalah bagian UTRAN atau UMTS Terrestrial Radio Access Network. Di dalam UTRAN terdapat beberapa elemen jaringan yang baru dibandingkan dengan teknologi 2G yang ada saat ini. Di antaranya adalah Node B dan RNC, Radio Network Controller. Komponen UTRAN terdiri dari Node B. Node B sama dengan base station di dalam jaringan GSM. Node B merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan pelayanan radio kepada UE. Fungsi utama Node B adalah melakukan proses pada layer 1, antara lain adalah channel coding, interleaving, spreading, despreading, modulasi, demodulasi, dan lain-lain. Node B juga melakukan beberapa operasi RRM atau Radio Resource Management seperti handover dan power control. Radio Network Controller atau RNC bertanggung jawab mengontrol radio resource pada UTRAN yang membawahi beberapa Node B, menghubungkan CN atau core network dengan user dan merupakan tempat berakhirnya protokol RRC atau Radio Resource Control yang mendefinisikan pesan dan prosedur antara mobile user dan dengan UTRAN. Yang ketiga ada bagian CN atau Core Network. Core Network berfungsi sebagai switching pada jaringan UMTS, memanajemenkan jaringan, serta sebagai interface antara jaringan UMTS dengan jaringan yang lainnya.
Komponen core network UMTS terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada MSC, Mobile Switching Center. MSC didesain sebagai switching untuk layanan berbasis sirkuit switch seperti video dan video call. Yang kedua ada VLR atau Visitor Location Register. VLR merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dari pelanggan dengan cakupan area jaringan. Yang ketiga ada HLR, Home Location Register. HLR merupakan database yang berisi data-data pelanggan yang tetap. Data-data tersebut antara lain berisi layanan pelanggan, servis tambahan, serta informasi mengenai lokasi pelanggan yang paling akhir atau update location. Yang keempat ada SGSN atau Serving GPRS Support Node. SGSN merupakan gerbang penghubung jaringan BSS atau BTS ke jaringan GPRS. Fungsi SGSN adalah sebagai berikut: mengantarkan paket data ke MS, update pelanggan ke HLR, dan register pelanggan baru. Yang kelima ada GGSN atau Gateway GPRS Support Node. GGSN berfungsi sebagai gerbang penghubung dari jaringan GPRS ke jaringan paket data standar atau PDN. GGSN berfungsi dalam menyediakan fasilitas internet working dengan external packet switch network dan dihubungkan dengan SGSN via internet protokol atau IP. Proses planning jaringan UMTS yang pertama dilakukan adalah penentuan area layanan, perhitungan jumlah pelanggan, perhitungan overbit quantity atau OBQ, dan perhitungan kapasitas kanal per BTS. Kemudian perhitungan jumlah sel yang dibutuhkan dan model propagasi. Pertama adalah penentuan area layanan. Berdasarkan kepadatan penduduk dan tingkat aktivitas penduduknya, wilayah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu wilayah urban dan suburban. Wilayah urban adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas manusia yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Sedangkan wilayah suburban adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih rendah daripada daerah urban. Kemudian perhitungan jumlah pelanggan. Kepadatan penduduk menentukan seberapa besar trafik yang harus disediakan oleh suatu operator jaringan seluler. Jaringan UMTS yang akan dibangun harus mampu mengantisipasi besarnya jumlah pelanggan untuk beberapa tahun ke depan. Maka untuk mengantisipasi jumlah pelanggan selama periode tersebut diperlukan estimasi pertumbuhan jumlah pelanggan yang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jumlah user total setelah tahun ke N atau UN adalah jumlah user saat perencanaan atau U0 dikali 1 ditambah faktor pertumbuhan dipangkatkan jumlah tahun prediksi. Kemudian perhitungan jumlah overbit quantity atau OBQ. OBQ adalah kepadatan pelanggan potensial dalam suatu daerah atau sigma dengan satuan user per kilometer dikali penetrasi pengguna tiap layanan atau P dikali D, yaitu lama panggilan efektif, dikali BHCA dan dikali bandwidth tiap layanan. Lalu luas cakupan sel, yaitu kapasitas informasi tiap kanal dibagi OBQ total, dan jumlah sel adalah luas area layanan dibagi luas cakupan sel. Perhitungan kapasitas kanal per BTS. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam suatu BTS atau sel. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kanal per sel dengan satu frekuensi pembawa adalah N sel sama dengan W per R per EB per 0 dikali beta per alfa dikali 1 ditambah F, dengan R adalah data rate dengan satuan kilobyte per second, EB per 0 adalah energi bit per noise dengan satuan dB, W adalah bandwidth satuan Mbps atau megabyte per second, kemudian alpha adalah activity factor, beta adalah gain sektorisasi antena, dan F adalah faktor interferensi. Kemudian perhitungan jumlah sel yang dibutuhkan. Untuk menghitung jumlah sel atau BTS yang diperlukan, maka terlebih dahulu dihitung total luas coverage untuk daerah urban dan suburban. Luas coverage area urban adalah kapasitas kanal dibagi OBQ urban total. Setelah itu barulah dapat dihitung jumlah sel atau BTS yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis wilayah dengan membagi luas area dengan luas coverage per sel.
Kemudian yang terakhir yaitu menentukan model propagasi. Performansi jaringan dipengaruhi oleh model propagasi yang digunakan, karena model propagasi digunakan untuk memprediksi besarnya interferensi yang terjadi. Beberapa model empiris telah diusulkan dan digunakan untuk memprediksi propagasi path losses, dan dua model yang paling banyak digunakan adalah model Hata-Okumura dan model Walfish-Ikegami. Di sini ada 3 jenis yang sering digunakan, yaitu Okumura Hata atau Hata-Okumura itu sama aja. Terus ada COS 231 Hata model dan COS 231 Walfish. Oke, selanjutnya scramble code. Nah, scramble code itu apa? Scramble code itu adalah kode yang membedakan antara sektor BTS atau sel yang digunakan untuk membedakan user yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada sisi download itu terdapat 262.143 scramble code, tapi tidak semua scramble code itu digunakan. Pada sisi downlink hanya terdapat 512 set primary scramble code, dan setiap primary scramble code itu terdapat 15 secondary scramble code. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Yang ini adalah total dari semua scramble code yang udah diganti penomorannya agar lebih mudah. Nanti yang aslinya akan dijelaskan pada gambar yang berikutnya. Nah, primary scramble code itu yang berjumlah 512 akan dibagi menjadi 64 scramble code group, yaitu dari grup 0 sampai 63. Nah, dan setiap selnya itu hanya dialokasikan sebuah primary scramble code. Nah, di mana di dalam sebuah primary scramble code itu terdapat 15 secondary scramble code. Pada gambar berikut, pada saat proses plan scramble code pada jaringan 3G, nah itu perlu diperhatikan reuse scramble code yang digunakan. Jangan sampai scramble code yang digunakan itu sama dan berdekatan. Nah, di mana hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan dalam handover relation creation. Nah, seperti pada gambar tersebut. Nah, di mana pada set A ini terdapat PSC 203, 211, 219, dan di set B juga terdapat 203, 211, 219. Nah, jadi yang set C ini tidak dapat membuat relation ke A karena terdapat kesamaan scramble code dengan B yang juga relation ke C. Nah, ini untuk color grouping, di mana color grouping ini berguna untuk meminimalisir terjadinya CO scramble code. Pada umumnya terdapat 8 grup yang digunakan. Nah, dari color grouping tersebut akan dibagi untuk macro cell, cell indoor yang meliputi mikro atau picocell, dan tambahan warna hijau untuk kasus-kasus tertentu apabila terdapat kasus overshoot coverage karena antena yang terlalu tinggi, atau dia itu ngambil dari set yang lain. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ada 8 grup yang dihitung mulai dari 0 sampai 7, dan ada warna hijau ini yang menandakan kasus yang overshoot yang akan ditangani, atau atau kasus yang overshoot coverage karena antenanya yang terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada scramble code planning atau clustering atau pembagian cluster. Nah, untuk color grouping yang sama akan dikelompokkan per 3 sektor, sehingga antar sektor akan berselisih 8 scramble code. Nah, di mana ditunjukkan pada gambar
tabel berikut, di mana scramble code pertama, scramble code kedua, scramble code ketiga itu memiliki berselisih 8 scramble code dari 0 ke 8, dari 8 ke 16. Nah, dan di 3 sektor ini memiliki 21 set dari A sampai U, di mana itu berjumlah 21 set. Nah, untuk initial deployment-nya itu dapat digunakan 17 sel. Nah, sisanya itu dapat digunakan untuk cadangan apabila terdapat tambahan set baru pada color group tersebut. Nah, ini. Yang digunakan 17 dari A sampai Q. Nah, yang sisanya 4 itu untuk cadangan. Nah, ini PSC itu adalah dari 0 dan kelipatan 16. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, total itu ada 512 PSC. Nah, selainnya itu adalah SSC atau Secondary Scramble Code. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, di mana SSC itu mulai dari 1 sampai 15 semua 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15 itu SSC. Nah, kalau PSC itu dia kelipatan 16, berarti 0, 16, 32. Nah, selainnya itu, selain kelipatan 16 itu SSC sampai 8191. Nah, ini ada 64 grup PSC. Nah, masing-masing grup itu ada 8 seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, untuk mempermudah penamaannya, maka penomoran PSC-nya diganti dengan nomor angka 0 sampai 511 seperti gambar yang terlihat berikut. Nah, kalau yang aslinya itu seperti ini, dari kelipatan 16, 0, 16, 32, 48 sampai 8176. Nah, untuk efisiensi atau untuk mempermudah si yang membuat planning, jadi itu diganti menjadi angka dari 0 sampai 511. Nah, untuk planning atau penomoran scrambling code ini tidak ada aturan baku untuk melakukan penomorannya. Nah, di mana jumlah 512 PSC bisa bebas diberikan pada sel atau node B. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai coverage planning. Pada coverage planning akan membahas mengenai cakupan yang dibatasi oleh uplink karena daya pancar mobile station yang lebih rendah, menambahkan lebih banyak situs, antena penguatan lebih tinggi, metode keragaman receiver, sensitivitas receiver yang lebih baik, bantalan dan kemiringan antena, serta deteksi multi pengguna. Selanjutnya pada coverage planning akan memeriksa pixel demi pixel untuk mengetahui apakah jaringan radio generasi ketiga atau 3G didasarkan pada teknologi akses ganda divisi kode atau CDMA. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan layanan inovatif seperti pesan multimedia yang ditingkatkan melalui saluran data berkecepatan tinggi. Karena biaya tinggi dan kelangkaan sumber radio, diperlukan prosedur perencanaan jaringan seluler yang akurat dan efisien. Tujuan dari perencanaan jaringan adalah untuk memaksimalkan cakupan, kapasitas, dan kualitas layanan. Selanjutnya pada coverage planning akan membahas uplink DCH coverage untuk mengetahui apakah ponsel tambahan dengan bitrate tertentu dapat dilayani dan kebutuhan daya pancar untuk mobile station dihitung dan dibandingkan dengan maksimum yang diizinkan seperti pada rumus di samping. Selanjutnya ada downlink DCH coverage untuk memeriksa pixel demi pixel apakah mampu melayani ponsel tambahan yang memiliki kecepatan bit tertentu dan batas konsentrasi pada daya pertautan radio, serta kebutuhan daya pancar untuk mendukung sambungan dihitung dan dibandingkan dengan maksimum yang diperbolehkan seperti pada rumus di samping.
Selanjutnya ada downlink CPICH coverage, berfungsi untuk memeriksa demi pixel apakah saluran PCPICH dapat didengarkan, seperti pada rumus di samping. Selanjutnya ada radio network dimensioning yang terdiri atas input dan output yang akan dihasilkan. Pada bagian inputnya itu terdiri atas coverage related, yaitu coverage area dan coverage probability. Kemudian ada capacity related, yaitu traffic model, service model, dan user density. Selanjutnya quality related yang terdiri atas QoS requirements, dan demodulation threshold. Untuk output yang akan dihasilkan yaitu system dimensioning atau number of sites, system configuration yang terdiri atas sector structure, number of carriers, dan cost or network construction yang terdiri atas site cost dan equipment cost. Pada sistem seluler WCDMA, jumlah traffic itu bisa dilayani oleh setiap BS, tidak dibatasi oleh penetapan saluran tetap, seperti dalam TDMA, Time Division Multiple Access System. Tetapi secara implisit dibatasi oleh tingkat interferensi di area layanan yang memungkinkan pengguna radio yang fleksibel dengan sumber daya tergantung pada kondisi propagasi dan distribusi sumber interferensi. Namun, hal ini menyebabkan masalah radio perencanaan jaringan menjadi lebih kompleks karena kualitas sinyal lebih baik daripada kekuatan sinyal. Harus dipertimbangkan untuk mengevaluasi pada sistem cakupan. Kualitas sinyal biasanya diukur dengan SIR. Pada kualitas sinyal SIR yang melebihi nilai T minimum yang bergantung pada layanan komunikasi dipertimbangkan, misalnya suara, video, data paket. SIR dapat dirumuskan sebagai berikut. SIR atau SIR sama dengan SF dikali P penerima per alpha dikali I in ditambah I out ditambah nano, di mana P penerima adalah kekuatan sinyal yang diterima, adalah gangguan total karena sinyal yang dikirimkan BS intra-cell interference yang sama adalah I-in karena sinyal dari BS yang lain intra-cell interference, dan nano adalah daya kebisingan thermal. Alpha adalah faktor korrigan ortogonalitas 0 lebih kecil sama dengan alpha lebih kecil sama dengan 1, yang mana menjelaskan sifat ortogonalitas kode penyebarannya. Dalam kasus uplink, tidak ada ortogonalitas yang perlu hitung dan alpha sama dengan 1. Sedangkan pada kasus downlink, biasanya alpha tidak lebih dari 1. Secara sederhana, kita mengacu pada SIR sebelum menyebar dan syaratnya harus lebih besar dari SIR minimum. Level SIR dari setiap sambungan bergantung pada daya yang diterima. Mekanisme PC secara dinamis menyesuaikan daya yang dipancarkan sesuai dengan kondisi propagasi untuk mengurangi gangguan dan memenuhi kualitas propagasi. Untuk sistem WCDMA, biasanya menggunakan mekanisme PC berbasis SIR diadopsi daya yang dipancarkan sesuai melalui loop tertutup prosedur kontrol sehingga SIR sama dengan nilai target. Menurut skema ini, daya yang dipancarkan setiap stasiun saat berhubungan dengan lainnya. Model PC berbasis daya yang lebih sederhana di mana daya dipancarkan diatur sedemikian rupa sehingga daya yang diterima pada setiap saluran sama dengan nilai target yang diberikan. P target juga dapat dipertimbangkan. Baik, saya akan melanjutkan soal software planning.
adalah perangkat lunak yang dapat membantu perencanaan untuk mengoptimasikan konfigurasi pada Dolby, pemilihan antena yang digunakan, arah antena, bahkan posisi site. Contoh OpNet et al. Berikut adalah contoh dari OpNet. OpNet itu sendiri adalah tool simulasi jaringan yang menyediakan jaringan virtual lingkungan dengan model yang seluruh jaringan termasuk routernya, switch, protokol, server, dan aplikasi individu. Ini contoh dari ETOL. ETOL itu sendiri merupakan software untuk radio network planning dan Optimus yang menyediakan beberapa fitur yang kooperatif dan terpadu sehingga memungkinkan user untuk membuat suatu proyek perencanaan microwave ataupun perencanaan radio dalam suatu aplikasi. Baik, sekian presentasi kelompok 3 mengenai Radio Network Planning 3G UMTS. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.